Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Saleh. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak Saleh? Baik, alhamdulillah Pak Eko. Alhamdulillah. Terkait dengan rencana saya yang akan melaksanakan supervisi akademik pembelajaran yang akan Pak Saleh laksanakan di Danau Germas. Iya. Sebelum nantinya saya akan melaksanakan supervisi akademik, pada saat Pak Saleh melaksanakan pembelajaran, ada hal yang saya ingin sampaikan dulu, bahwa tujuan dari supervisi akademik yang pertama, supervisi akademik itu dilakukan untuk memastikan bahwa pembelajaran yang Pak Saleh laksanakan nanti itu benar-benar berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sana. Dan tujuan yang ketiga, perbaikan dan pengembangan kita sebagai seorang guru. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Saleh. Ya. Pertanyaan pertama, Pak Saleh sudah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana saya mau tanyakan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Pak Saleh inginkan? Terima kasih atas pertanyaannya yang disampaikan kepada saya dari Bapak Eko. Dalam hal ini saya menyampaikan terlebih dahulu materi pembelajaran, istilahnya mapel yang saya terapkan pada pelajaran ini, yaitu IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 4 semester 1, khususnya dalam bab 2 materi wujud zat dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengenali materi karakteristiknya, peserta didik mempelajari karakteristik wujud zat. Kemudian peserta didik juga dapat membedakan karakteristik wujud zat, padat, cair, dan gas. Kemudian yang terakhir, peserta didik juga dapat mendemonstrasikan proses perubahan wujud zat dan mendistribusikan energi yang terlibat dalam bentuk diagram yang sederhana. Itu tujuannya Bapak Eko. Tujuan pembelajarannya Pak Saleh kan tadi saya tangkap ada 4. Jadi kemudian untuk area pengembangan Pak, area pengembangannya Bapak inginkan itu seperti apa? Misalkan dari segi pengetahuan anak atau mungkin dari keterampilan anak, itu bagaimana yang Bapak inginkan? Untuk pengembangannya ini saya melaksanakan model pembelajaran yaitu problem based learning. Nah, itu dimana pada model ini siswa itu melaksanakan diskusi, dapat berpikir kritis. Istilahnya pembelajarannya itu berpusat pada peserta didik. Sehingga dalam hal ini yang lebih saya tonjolkan dalam pembelajaran ini, agar siswa lebih mengetahui, lebih memahami beberapa hal materi terkait dengan benda-benda, zat, wujud dan perubahannya, seperti zat cair, zat padat, dan zat gas. Kemudian untuk tadi salah satu tujuannya itu di mana ada demonstrasi ya Pak. Iya. Nah, jadi itu kalau bisa saya nanti itu berkaitan dengan keterampilan siswa ya Pak. Iya, betul. Ya. Jadi ada pengetahuannya tadi, istilahnya untuk memahami materi, kemudian di bagian keterampilan itu nanti ada demonstrasi. Kemudian rancangan pembelajarannya Pak, misalkan dari apa nanti ada ceramah atau bagaimana? Untuk rancangan pembelajarannya dalam materi ini Bapak Eko, saya menerapkan untuk berdiskusi anak-anak, berdiskusi secara berkelompok. Jadi anak dalam kelas itu dibagi 3 kelompok. Nah, nanti dalam masing-masing kelompok itu kita beri beberapa materi, beri beberapa satu contoh benda, nanti untuk dilakukan pengamatannya, uji cobanya. Nah, nanti dalam pengamatan itu siswa diberi suatu
LKPD, lembar Kerja. lembar kerja untuk peserta didik itu nanti diisi setelah siswa melakukan pengamatan, dan setelah mengisi LKPD, siswa itu melakukan presentasi di depan kelas untuk mempresentasikan hasil pengamatannya, sehingga dengan demikian anak-anak itu juga sangat senang, sangat bersemangat untuk mengetahui karakteristik benda yang diamati. Oke, benar Pak. Jadi kemudian untuk sumber belajarnya Pak? Sumber belajarnya Bapak Buku. Eko, ya sumber belajarnya ini beberapa yang saya sampaikan, yaitu materi buku siswa, kemudian media-media gambar yang sesuai dengan materi pembelajaran, dan video Pembelajaran ya, terkait materi. video Oh, pembelajaran gitu. jadi ada ikut apa ya, ikut perkembangan teknologi juga kan, visual Ya, video, ya, kemudian video. juga menggunakan teknologi misalkan laptop ataupun LCD, yang dimana untuk sekolah kita memang itu hal yang sangat istimewa bagi anak-anak karena jarang gitu kan. Jadi Ya. sudah ada pembelajaran yang kalau menurut saya sudah berpusat pada Peserta didik. dia mendidik, ada situ Iya. ada demonstrasinya, jadi anak bisa berkolaborasi, bergotong royong, kerjasama, Iya. dan yang intinya nanti ada anak-anak bisa bernalar kritis. Ya, yang lebih terpenting Bapak Eko, ini dengan adanya pemutaran video, materi pembelajarannya dengan LCD, anak-anak itu belajarnya sangat menyenangkan, sehingga dalam menyerap materi, anak-anak itu lebih cepat gitu dengan pembelajaran dengan teknologi. Ini biasanya lebih mudah nih Pak. Iya, lebih mudah, ya lebih mudah. Untuk pelaksanaannya Pak, kira-kira kapan dilaksanakan? Untuk pelaksanaannya saya rencanakan itu tanggal 16 November 16. ya, 2023. Ya sudah, jadi Dan pelaksanaannya Bapak Eko ini saya bagi 3. Jadi bagi 3 untuk 3 pertemuan. 3 pertemuan dalam bab 2 ini. oke. Jadi ada 3 pertemuan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini Pak Sanek. Tapi nanti di sini yang akan saya laksanakan supervisi akademik di tanggal 16 November saja. Oke. Iya, Jadi, iya. jadi nanti Iya. selama pelaksanaan supervisi akademik, jika ada hal yang penting atau terkait dengan pembelajaran Pak Sanek, nanti akan saya catat. Iya, iya, Pak. Jadi Monggo. sebagai bahan iya. evaluasi kita ke depan. Iya, Oke. iya, Pak. Kemudian begini Pak, jadi setelah saya nanti melaksanakan supervisi akademik, ya nanti kita akan ketemu lagi. Iya. Ketemu lagi. Iya, iya. Jadi di pasca supervisi akademik, sebelum kita mengakhiri apa ya istilahnya obrolan kita hari ini, kira-kira ada hal penting yang mungkin didapat Pak Saleh dari percakapan kita hari ini. Ya, terima kasih Bapak Eko. Untuk hal-hal yang penting yang kita dapat pada pembicaraan ini, wawancara ini, istilahnya dalam pembelajaran itu kita harus betul-betul memperhatikan materi yang kita ajarkan, model pembelajaran yang kita ajarkan, kemudian istilahnya apa-apa yang menjadi kebutuhan dari proses pembelajarannya itu betul-betul guru dapat menyiapkan atau memenuhi dengan sebaik mungkin. Dan secara keseluruhan, yang lebih penting lagi dalam pembelajaran ini, bagaimana peserta didik itu dalam pembelajaran ini sangat senang, sangat senang, sehingga dengan perasaan senang peserta didik melakukan pembelajaran ini, insya Allah secara tidak langsung kita sudah berhasil dalam melaksanakan pembelajaran sesuai pokok materi kita. Benar. Benar sekali apa yang Pak Saleh, intinya bahwa pembelajaran kita itu sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita harus mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran kita siapkan dengan baik. Tujuannya apa? Untuk
pembelajaran kita yang berpusat pada murid, sehingga nanti anak-anak merasa senang. Iya, Anak-anak merasa jadi senang. kebutuhan Iya. anak itu benar-benar kita perhatikan. Iya, Oke. betul. Jadi anak-anak belajar sesuai dengan kebutuhannya. Iya, Oke. betul. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kita bisa ngobrol hari ini. Iya, Dan sama-sama. kita Pak Eko. bertemu lagi Oke. pada saat observasi. Terima Ya, kasih Pak Saleh. sama-sama Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini, sehat? Alhamdulillah ya. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama ya. Dipimpin oleh satu teman yaitu Dina, ya, dipimpin berdoa bersama-sama. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekarang selesai berdoa, Pak Guru ingin bertanya, siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Hadir semua? Ya, sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang materi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu wujud zat dan perubahannya. Ya, wujud zat dan perubahan. Itu akan menjelaskan pada materi pagi hari ini, yaitu tentang wujud zat dan perubahannya, di mana zat itu adalah suatu benda. Nah, dalam kehidupan di dunia ini, ya, wujud zat itu ada berapa macam zat itu? Tiga. Nah, sebutkan zat. Untuk lebih jelasnya, ya kalian nanti setelah membaca buku yang sudah kalian buka di halaman 34 dan 35. Nah, ini Pak Guru akan memutarkan sebuah video tentang zat dan perubahannya, ya. Itu kalian simak video itu. Kita akan melakukan pengamatan terkait dengan pembelajaran materi kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menyaksikan pembelajaran melalui video. Daripada timbangan yang ada di atas yang tidak ada kliknya. Kemudian untuk massa sendiri itu berbeda-beda jenisnya. Jadi menurut pengertiannya massa adalah besaran dari Karena kalian sudah melihat video pembelajaran dan sudah membaca materi halaman 34 dan 35, kelompok 2 melakukan pengamatan benda yang sudah kalian siapkan. Yang pertama, ayo disiapkan apa? Yang ditimbang? Pakunya, ya coba paku. Berapa itu? Ditulis berapa? Ya 20 berapa ini? 40 gram ditulis. Nah, itu 40 gram untuk batunya. Kemudian ayo. Kemudian batu. Dibaca berapa? Berapa? 19 gram. Ditulis untuk batunya 19 gram. Volume suatu benda. Nah, volume suatu benda. Kira-kira. Nah, sudah. Kira-kira isinya. Nah, kemudian kalau sudah diisi, ya, kalau sudah diisi untuk mengetahui volume suatu benda, nah kalian ukur. Nah, ya, kalian ukur berapa tingginya, berapa mili? Benda satu batu, benda dua kayu, benda yang lebih berat batu, benda yang lebih ringan kayu. Ya, terus Benda satu paku, benda dua kertas, benda yang lebih berat paku, benda yang lebih ringan kertas. ya betul, ya benar. Nah, itulah ya. Jadi itu hasil kerja kelompok kalian, ya.
dalam pengamatan mengetahui massa suatu benda dan volumenya. Jadi kalian harus mempraktekkan, memperagakan, membuktikan. Jadi hasil-hasil kerja kelompok kalian sudah bagus. Volume. Nah, ini refleksinya Pak Guru, kesimpulannya Pak Guru dari hasil pengamatan ini, yaitu volume. Apa volume? Volume adalah ukuran banyak jumlah suatu zat. Bukan benda, zat. Nah, jadi perbedaan antara massa dan volume suatu benda adalah massa itu adalah untuk mengukur massa benda padat, sedangkan volume itu suatu benda adalah yang mengukur massa benda itu sendiri. Jadi volume itu ada di dalam suatu massa. Jadi kemudian yang ketiga, volume biasanya untuk mengukur banyaknya zat cair. Seperti apa tadi di video? Air, kuning, dan minyak. Itulah refleksi pembelajaran untuk materi mengetahui massa dan volume yang kalian pelajari pada siang hari ini. Apa tentang apa, anak-anak? Tentang apa? Zat. Nah, wujud zat dan perubahannya. Baik, untuk pada pembelajaran kali ini Pak Guru akan menyimpulkan beberapa hal pokok materi dan hasil pengamatan kalian tentang wujud zat dan perubahannya, sifat benda pada bentuknya tetap dan volume tetap. Kemudian sifat benda cair mengikuti bentuknya dan volume tetap. Kemudian sifat benda gas mengikuti bentuk wadahnya, volume berubah-ubah. Nah, sudah cukup ya sekian anak-anak ya pada pertemuan siang hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembelajaran kita pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jadi dari apa istilahnya pembelajaran kemarin dirasakan bahwa dari Pak Saleh sendiri itu merasakan ada sangat puas. Untuk kepada anak kelihatannya bagaimana? Kepada anak-anak ya, secara keseluruhan dari 13 siswa yang saya beri materi pembelajaran kemarin yang diobservasi sama Bapak Eko itu banyak kemajuan dalam hal pembelajaran dengan metode-metode yang sudah saya terapkan, yang sudah saya persiapkan kepada peserta didik. Terkait dengan tadi Jinan sudah menjelaskan metode. Jadi sebelum melakukan pembelajaran tadi, bisa Jinan ceritakan kepada kami langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Jinan lakukan di kelas? Langkah-langkahnya dalam pembelajaran di kelas yang saya lakukan itu pertama ya kita melihat dulu materi pembelajarannya. Waktu itu saya mengambil materi di bab 2 tentang zat dan kegunaannya. Kemudian saya melakukan beberapa hal persiapan. Yang pertama yaitu membuat RPP-nya. Kemudian saya konsep di situ beberapa langkah-langkah pembelajarannya, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian metode pembelajarannya, kemudian praktek dan pengembangannya itu penerapannya kepada siswa bagaimana dan juga pengetahuannya bagaimana. Jadi sampai pada refleksi pembelajarannya yang dilakukan saya kepada peserta didik. Oke, sesuai dengan bahasa kita sebelum atau pra-observasi dulu Jinan juga sedang menyebutkan bahwa ada pengembangan di keterampilan dan keterampilan bahwa tadi Jinan sudah disebutkan bahwa ada di langkah pembelajaran yang menyebutkan tentang itu. Kemudian menurut Bapak sendiri, apakah tahapan pembelajaran langkah pembelajaran yang sudah dirancang itu sudah terjadi sesuai dengan rencana yang sendiri? Ya, secara keseluruhan memang sesuai rencana yang saya harapkan. Tapi dari beberapa hal itu masih ada kendala ya Bapak Eko ya terkait dengan pengetahuan wawasan peserta didik secara keseluruhan itu kan tidak sama. Jadi penerapannya itu kepada peserta didik itu berbeda-beda untuk menyesuaikan dari kemampuan peserta didik untuk menerima dan menyerap materi pembelajaran. Tadi Jinan sudah menyebutkan ya, jadi dari pelaksanaan pembelajaran sudah dilakukan muncul lagi beberapa kekurangan. Kalau kelebihannya Pak, mungkin ada beberapa kelebihan dari siswa dengan apa yang Pak disebutkan. Dari kelebihan siswa itu ya tidak mencakup keseluruhan Bapak Eko, karena beberapa siswa itu ya memiliki kemampuan, memiliki wawasan, memiliki penerimaan terhadap materi pembelajaran itu kan berbeda-beda. Tapi secara persentase hampir 80% siswa itu mampu menerima dan menerapkan materi pembelajarannya itu mampu gitu. Tapi kalau dari segi kelebihan mungkin sudah bisa kita terima. Kalau dari segi kekurangan tadi Pak, apa yang disebabkan apa istilah kekurangan pembelajaran Jinan tadi? Kalau dari hasil pembelajaran yang sudah tempoh hari saya lakukan itu kekurangannya terus terang saja dari saya pribadi itu masih belum sempurna untuk mempersiapkan materi-materinya secara lengkap dan keseluruhan. Jadi kemudian yang kedua itu juga adanya beberapa media. Contohnya beberapa media itu yang kurang dari persiapan dari saya sebagai guru, sehingga hal ini membuat siswa itu tidak keseluruhan itu menerima pembelajaran secara keseluruhan intinya. Jadi masih ada beberapa sisi kekurangannya. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya harus dilakukan, dengan menggunakan pendekatan diferensiasi itu bisa sebagai nanti jadi
kekurangannya yang saya amati sendiri, ya saya terus terang juga dalam hal pembelajaran kemarin, dari beberapa hal kekurangan itu ya saya lakukan, saya benahi untuk dalam pertemuan berikutnya. Gitu. Jadi dalam pembelajaran ini kan tidak hanya satu kali pertemuan Bapak Eko, jadi bisa 2 atau 3 kali. Kalau sesuai di MPP itu saya lakukan pertemuannya 2 kali, sehingga 1 kali itu ada